akar, terus 0,75 dikuadratkan ditambah dengan 0,5 dikuadratkan ditambah dengan 0,9 dikuadratkan. Nah, maka kita dapat nilai ini, R11. Kemudian untuk R21, ya, R21, baris kedua, kolom pertama, berarti sama, ya. Kita pakai 0,5 dibagi dengan akar dari 0,75 dikuadratkan ditambah 0,5 dikuadratkan ditambah 0,9. R31 berarti baris ketiga kolom ke-1. Kemudian R12 berarti baris pertama kolom kedua, gitu ya. Caranya sama 2000 dan seterusnya sampai kita dapat nilai matriks normalisasi, gitu ya. Hasil normalisasi matriks keputusan. Terus matriks X-nya, maka kita dapat nilai R. Matriks normalisasinya adalah 0,5, kemudian 0,8, 0,4, 0,6, 0,47, dan seterusnya sampai 0,765. Jadi kita sudah dapat nilai matriks ternormalisasi, matriks keputusan ternormalisasi menggunakan persamaan yang pertama. Baik, sampai di sini untuk matriks normalisasi yang ini, jadi matriks rating kecocokan ini nanti kita normalisasi, kemudian hasilnya seperti ini, menggunakan persamaan 1, ya. Jadi baris pertama, ya, baris pertama kolom pertama dibagi dengan akar baris pertama kolom pertama dikuadratkan ditambah baris kedua kolom pertama dikuadratkan ditambah bobot dari baris ketiga kolom pertama. Maka kita dapat nilai ini. Nilai matriks keputusan yang sudah dinormalisasi atau matriks R. Gitu ya. Nah, selanjutnya jika sudah, kita mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Jadi kita mendapatkan nilai solusi ideal positif dan negatifnya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan persamaan 2. Ya. Jadi kalau misalnya kita buka lagi persamaan 2, persamaan 2-nya, ya, caranya bagaimana? Bobotnya dikali dengan RIJ-nya atau matriks keputusannya, ya, yang sudah ternormalisasi. Ini persamaan 2. Maka kita dapat nanti dapat solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Jadi dapat nilainya, berarti nilai yang ini 0,5 dikali dengan 5. Ya. Coba kita kali salah satu sampel saja ya. 0,588 dikali 5. Hasilnya 2,94. Ya. 2,944 ya dia. 2,94. Kemudian 0,6 ya. Ini 0,6 dikali 3. Kan ini bobot dikali dengan RIJ-nya. Ya, berarti baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya sesuai dengan bobotnya 5, 3, 4, 4, 2 tadi. Jadi kita kalikan, di sini ada 5, pengkalinya 3, 4, 4, 2. Nah, itu ya. Itu pengalinya. Maka kita dapat nanti solusi di ideal positifnya dan matriks ternormalisasi terbobotnya gitu ya. Jadi kita dapatkan matriks ternormalisasi terbobotnya karena kita kalikan dengan bobot. Nah, kemudian baru nanti kita cari solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Jadi menggunakan persamaan 3. Ya. Jadi kriteria C2 kemudian C4 itu menggunakan benefit gitu ya, keuntungan. Jadi adalah kriteria keuntungan maka digunakan untuk solusi ideal positif. Maka kita cari nilai maksimalnya, ya. Dan untuk solusi ideal negatifnya dicari nilai minimalnya. Jadi kita pakai
ini. Sedangkan untuk, untuk, yang C1, kriteria C1, kemudian C3, C5, maka kita cari yang karena dia biaya, maka digunakan solusi ideal positif dicari nilai minimalnya, kemudian solusi ideal negatif dicari nilai maksimalnya. Ya, jadi jika atribut keuntungan dia min, kalau di atribut biayanya dia yang di nomor 2. Maka untuk solusi ideal positifnya, kalau kita lihat dari baris yang pertama gitu ya, ini dia ngambil yang nilai maksimal gitu ya. Maaf, untuk atribut keuntungan ya. Atribut keuntungan dan atribut biayanya tadi ya. Kalau misalnya dia tadi C1, C2 dan C4. Kemudian ini C1, C3, kemudian C5. Nah, maka kita dapat solusi ideal positif gitu ya. Jadi untuk yang kalau C1 kita cari nilai yang yang minimal gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan nilai minimalnya berapa? 1,92. Maka karena dia tadi C1 1,962. Kemudian C2 dia pakai nilai maksimalnya. C2. Kita lihat lagi, C2 maksimalnya. Nilai maksimalnya adalah ini. Ini ya. Kemudian C3 itu sebagai atribut apa C3? Oh, C3 dia pakai yang minimal. Jadi kita cari C3 yang minimal 1,6. Kemudian C4 dia pakai C4 masuk mana? Ke maksimal. Maka kita cari nilai maksimalnya. Ini 2,7. Terus nilai C5 masuk ke minimal. Cari yang minimalnya. C5 minimal yang ini, ya. Nah, kemudian ini yang solusi ideal positifnya. Kemudian kalau solusi ideal negatifnya nanti disesuaikan saja gitu ya ini nilainya, ya. Kita ambil sampel 1, C1 dia jarak, maka solusi ideal negatifnya kita pakai yang nilai maksimal. Jadi kalau di sini nilai maksimalnya berapa yang ini? 3,532. Kita sudah dapat ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk nilai solusi ideal positif sama solusi ideal negatif. Nah, selanjutnya apa? Kita menghitung jarak. Ya, kita menghitung jaraknya. Ya, jadi jarak untuk solusi ideal positif, kemudian solusi ideal negatif. Kita menggunakan persamaan 4 dan 5 untuk menghitung jarak. Ya, jadi nanti lihat aja jarak dari persamaan 4 dan persamaan 5 gitu ya. Jadi bagaimana menghitung jarak ideal positif. Persamaan 4-nya. Mana ini? Ini persamaan 4 ya. Nah, ini ya, ini akar nih kayaknya ya. Ini akarnya. Ya. Jadi ini persamaan 4-nya, ini persamaan 5-nya ya. Jadi kita menggunakan IJ positif dikurangi dengan IJ kemudian dikuadratkan. Jadi maka kita dapat untuk untuk jarak. Jadi untuk A1 berarti tadi nilainya berapa nih? A1 ingat ini ya. 2,944 dikurangi dengan nilai jarak ideal positifnya. Sebentar ya.
Ya, jadi ini cara menghitung jaraknya ya. Jadi untuk alternatif 1 jaraknya ini. Jadi matrik apa namanya? Matrik ternormalisasi terbobotnya tadi dikurangi dengan apa jarak ideal positifnya tadi. Kemudian dikuadratkan, kemudian diakarin. Hasilnya ini. Terus yang alternatif 2 juga sama jaraknya, alternatif 3 juga sama. Kemudian jarak untuk alternatif ideal apa namanya yang negatif sama ya. Jadi kita dapat nilai ini. Kemudian ini juga sama. Jadi kita dapat nilai ini nanti ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai preferensinya. Jadi menggunakan persamaan. Jadi 0,987. Berarti dia pakai tadi mana ya? Pakai persamaan 5. Berarti jarak ideal negatifnya dibagi dengan jarak ideal negatif ditambah dengan jarak ideal positifnya. Untuk yang 1 ya. Berarti kita punya 1,985 ya, ini tadi. Kemudian dibagi dengan 1,985 ditambah dengan 0,987. Hasilnya ini. Kemudian yang ini juga sama, jarak ideal negatifnya. Berarti 2,19 dibagi dengan 2,19 ditambah 0,771. Dan yang preferensi yang ketiga juga sama, 0,5, maka kita dapat ini 0,5 yang negatifnya dibagi dengan ini ditambah dengan 2,442. Maka kita dapat nilai ini. Sekarang tinggal kita urutkan nilai preferensinya. Jadi berdasarkan preferensi, maka yang direkomendasikan adalah A2, kemudian A1 sama A3 urutannya. Jadi lokasi gudang baru itu kalau misalnya yang 1 ya ini, yang pertama yang jadi prioritas. Jadi A2-nya tadi.